Gapuranya itu dulu dipasangnya pakai getah aren sama kapur siri. Oh, ini nggak pakai semen? Ya, karena dulu belum mengenal semen ya. Boleh cek kali ya? Lihat. Mangga. Nah, berikutnya nih apa nih? Saya baca ada alat debus dari Banten. Ya, jadi ini untuk penggunaannya untuk pertunjukan debus ya. Ya. Ini ciri khas Banten ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang, kenapa ada kejadian seperti itu? Jadi ini tuh kan yang megang tuh adalah orang tuanya kita. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Good. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas salah satu sejarah dan budaya di Cirebon ya Bang ya? Ya betul. Ya betul. Jadi banyak sekali di luar sana dukun-dukun yang mengatasnamakan budaya untuk menipu masyarakat. Ya, bahkan banyak yang ngaku-ngaku ningrat. Banyak yang ngaku-ngaku ningrat. Ya. Maka dari itu di sekarang ini kita akan coba mencari tahu maksud dari tujuan budaya atau sejarahnya aslinya seperti apa sih sebelum hal tersebut digunakan oleh dukun-dukun untuk menipu. Ya, bersama di sini ada siapa Pak? Pak Satu, Pak Satu namanya. Pak Satu. Iya. Oh, luar biasa. Sebagai Pak pemandu, Satu, saya Pak Dua. ya, sebagai pemandu guide di Keraton Kasepuhan ini. Oke, dan di sini juga ada Bang Choi Miracle, ya. Terus di sini juga ada Kak Ucup. Jadi di sini kita akan belajar sekaligus seru-seruan ya, Bang. Ya. Karena kalau belajar serius-serius itu ngebosenin. Ini edisi liburan. Edisi liburan. Di sini ini pembelian tiket ya? Iya, tiket masuknya di sini. Kalau ke sini ini ada tiketnya juga guys, karena untuk ya bersih-bersih. Ya, untuk perawatan sehari-hari. Dan tiketnya juga nggak mahal nih. Ya, Tuh, ya. untuk pelajar. Area keraton, pelajar 10.000, umum 15.000. Oh, di sini ada banyak ya Bang tempat wisatanya? Ya, ini yang dilihat nanti areanya itu ya yang di ini tuh ini. Ada fotonya. Ini boleh nih. Nih, areanya tuh luas banget guys di sini. Dan ini boleh foto-foto nggak di dalam? Boleh, mangga silakan. Boleh ya, tuh. Ya. Boleh foto-foto juga nih guys, ya. Jadi di sini banyak banget. Ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam kali ya, Pak ya. Ayo nantinya. Untuk kita cari tahu nih ada pembelajaran apa aja dan ada keseruan apa aja di dalam. Yuk, langsung aja. Ayo, come on. Ya. Oke, ini pintu masuknya ya, Bang ya. Ya, Ya. lihatnya. Pintu masuknya ke sini. Nanti kita awal dari sini ya masuknya. Oh iya, Ya, boleh. Ya, di sini. Awal sini dulu. Ini apa ini? Udah salah aja nih. Ya. Ini bagian kompleks Sitinggilnya dulu difungsikan untuk podium raja. Podium raja. Apabila menyaksikan sidang atau acara di alun-alun sana. Itu alun-alunnya kelihatan ya. Gitu. Oh iya. Oh, kalau ada acara di sini ya? Iya, Sultan Permaisuri dengan keluarga ya. Ya, itu terus nasihat raja, penghulu ya. Itu semuanya di sini. Pengawalnya, pengiring-pengiring ya. Itu. Ini gapuranya itu dulu dipasangnya pakai getah aren sama kapur siri. Oh, ini nggak pakai semen? Ya, karena dulu belum mengenal semen ya. Boleh cek kali ya? Lihat. Mangga. Yang sudah revitalisasi kelihatan ini. Oh iya. Ini yang asli. Ini yang udah pakai semen Ya, ini, sudah perbaikan ya. Ya, udah perbaikan. Udah Nih, ini revitalisasi. semen guys. Dan ini Nggak ada semen ya. nggak ada semen sama sekali guys. Ya. Beneran. Ya, tuh Wah, lihat luar aja biasa. ini yang di atas juga. Iya. Tuh, ini kreativitasnya orang-orang zaman dulu ya. Mm-mm. Pak ya? Kenapa gayanya gaya Hindu? Karena mohon maaf, keraton dibuat masa peralihan dari Hindu ke Islam. Oh iya, betul. Ya, gitu. Wah, luar biasa nih guys ya. Ya. Ini nih, jadi budaya kita. Piring-piringnya dari Kaisar Ming. Kaisar Ming. Ya, mohon maaf dari Kaisar Ming atau Putri Cina yang Coba. Asli ini, Pak. asli 1424 ya. Ini piring-piringnya. Ini kalau porselennya dari Belanda. Ini masih asli ya Pak ya? Ya, 1745. Kalau piring-piring Kaisar Ming itu 1424. Oke. Karena mohon maaf, Sunan Jati merit dengan putri Cina yang bernama Putri Ongtin. Oh iya. Tapi tidak mempunyai keturunan. Keturunannya mengambil anak angkat yang bernama Pangeran Arya Kamoning dari daerah Kuningan. Ini ditempelnya pakai itu juga getah karet atau gimana? Ya, pakai kapur siri ya. Kapur siri. Kapur siri. Oh. Ya, itu. Udah restorasi ya, Pak? Ya.
Maka mohon maaf ini sudah banyak yang pecah ya, karena ini sudah termakan usia, karena Iya. matahari kena hujan ya, seperti Sudah itu. perbaikan ya Pak ya? Iya. Udah ada perbaikan juga. Betul. Jadi ini termasuk kalau kita nyebutnya kesaktian nih guys, nggak pakai semen nempelnya, ya, tapi luar biasa bisa. Kalau menurut orang arkeologi Hah? itu pakai ini ya, jadi digosok Digosok. antara batu bata ya, nanti direndam dulu ya, nanti digosok antara batu dengan batu bata yang ini senyawa ya, senyawa nanti ditempelin lama-lama akan merekat. Oh, merekat sendiri. Ya, itu menurut orang arkeologi ya itu. Oh iya iya. Wah, luar biasa. Gitu, ya. Kita lanjut lagi nih Pak. Mangga. Nah, ini berikutnya apa nih Pak? Mohon maaf, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di Iya, objek bersejarah Keraton Kasepuhan ya. Iya, iya, Itu khususnya yang tertua di Pulau Jawa atau khususnya di Jawa Barat. Iya. Kita ini memasuki kompleks Siti Inggil. Siti artinya tanah, kalau Inggil artinya tinggi, jadi tanah tinggi atau lemah dhuwur. Dulu difungsikan untuk podium raja apabila menyaksikan sidang atau acara di alun-alun sana. Oh, yang bagian yang tadi ini masuk ke Iya, dalam sini. iya, ini khusus untuk raja dengan permaisuri dan keluarga ya. Oh iya. Sebelah sana mohon maaf yang kecil untuk penghulu atau penasihat raja. Boleh lihat tuh. Ya, itu yang kecil namanya Mande Semartinandu. Kalau yang sebelah barat, mohon maaf, itu namanya Mande Pandawa 5. Mandi pada wali. Ya, Apa tuh? itu untuk tempat duduknya pengawal raja. Oh, oke oke. Nah, kalau itu Mande Karesmen difungsikan untuk membunyikan gamelan sekaten. Oh. Dalam 1 tahun difungsikan 2 kali setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oh, Nah, sampai sekarang? sampai saat ini. Oh, sampai sekarang Iya, masih? kemarin dibunyikan. Oh, Ya. iya, siap. Sekaten ini artinya sahadatain, mengambil dari 2 kalimat syahadat. Oh. Gamelannya persembahan dari Sultan Trenggono, Sultan Demak yang Iya, ketiga. Terus ini mande pengiring atau mande palinggan, ya difungsikan untuk tempat duduknya pengiring-pengiring raja. Tiangnya ada 8 melambangkan 8 penjuru arah mata angin. Yang tengah 4 itu melambangkan bahwa manusia dibuat atas 4 unsur, 4 elemen dari tanah, api, air, dan angin atau udara. Iya, iya. Ya, iya. itu. Oh, ada artinya semua Iya. ya, luar biasa loh. Ya kenapa ini? Tiangnya ada 20 Mande Malang Simerang ini ya. Kenapa nih? Ya 20 melambangkan sifat Allah yang 20. Oh. Sifat wajib, wujud, kidam, bakom, mukulafatul, hawadisi, kiyamu, binafsi dan sebagainya. Tiang tengahnya ada 6, di atas 3, di bawah 3. Ini merupakan lambang rukun iman. Oh, alah. Yang 6. Merinding saya. Dia sampai detail itu ya. Ya, yang sebelah sana tiangnya ada 2. Itu melambangkan 2 kalimat syahadat. Oh, alah. Ya, yang sini tiangnya ada 5, merupakan lambang rukun Islam yang 5. Oh Gitu. iya. Semuanya jadi berdasarnya ke ajaran Islam. Ya, juga. karena mohon maaf, Mas ya, keraton ini difungsikan dulu untuk pengembangan agama Islam, penyebaran agama. Jadi tiang-tiangnya ada filosofi Islamnya semua. Luar Ya. biasa loh guys. Ini artinya versi yang tadi perubahan dari Hindu ke Islam dari versi pas Raja Sunan Gunung Jati tadi ya. Ya, itu waktu itu zamannya Pangeran Cakrabuana, Islamnya belum menyeluruh. Pas datangnya Sunan Jati, ya itu Islam sudah menyeluruh ya. Itu mangga. Yuk, lanjut aja. Kita ke museum Mas. Ya, mangga. Ya Mas ya. Apa Pak? Batu apa tuh? Lingga dan Yoni. Batu Lingga dan Yoni. Iya. Lingga Melambangkan Yang Laki-laki. berdiri ya yang laki-lakinya, ya Yoninya lambang perempuan atau Siti Hawa. melambangkan Adam dan Siti Hawa ya. Ya, Wih. menurut ini nabi Sumuran ini ya. dan dunia. Iya Nabi. Dewa Siwa dan Dewi Durga ya. Iya, iya. Yuk, mangga. Yuk. Kita langsung ke museum. Oke, berikutnya ini tempat apa nih Pak? Nih kita lagi di mana? Kita ingin memasuki Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Museum Pusaka. Ya, di dalam banyak barang-barang antik seperti tombak, keris, pedangnya ya, termasuk ya, masterpiece-nya yaitu kereta Singa Barong. Oh ada juga kereta. Iya. Kereta Singa Barong itu zamannya ya Sunan Jati juga masih ada ya itu. Oke oke oke. Dari tahun 14 itu tadi. Ya. Iya. Tahun 14. Langsung aja ya kita. Ya, Masuk kita aja kali ya, langsung Pak, ya? aja Singa Barong Yuk. lumayan terkenal soalnya. Ya. Makasih Pak. Nah, ini nanti museumnya ya. Oh iya iya. Gitu. Oke. Pak, nanti udah izin sudah sama Profesor Sandra. Ya. Nah ini pertama nih. Ya. Ini tombak, pedangnya ya dan kujang. Ini zaman dulu beneran dipakai ya Pak untuk? Iya, untuk peperangan? pusaka ya Oh, digunakan dalam keadaan darurat ya. Oh, dalam Ya, keadaan darurat ya juga untuk perang ya itu. Ini eranya Pajajaran atau Galuh Pajajaran atau zamannya Pangeran Cakrabuana. Oke oke. Yang pertama ya. Iya,
Ya, yang mendirikan keraton Islam awal itu. Beliau ya Pangeran Cakrabuana pada tahun 1430 Masehi. Nanti keratonnya di sebelah timur, kalau kita masih ada waktu mangga kita ke sana ya. Iya, iya. Ini termasuk kujang wayangnya ya. Oh iya, ini Kujang kujang. wayang. Oh iya, benar-benar. Karena waktu itu masih Islamnya belum menyeluruh ya. Iya, betul. Nah, ini nih mirisnya Pak, banyak banget nih kayak replika-replika versi kecilnya digunakan sama dukun untuk seolah-olah jimat nih, untuk kebal dan sebagainya. Ini kan malah mencemarkan nama baik budaya ya Pak ya. Betul, Seperti itu. Maka dari itu nih penting banget untuk dikenali nih guys. Aslinya ada di sini semua nih. Di luar tuh replika berarti ya Pak ya? Betul, ada yang replika. Ada yang replika juga. Tapi yang aslinya ada yang di museum-museum. Iya, yang di museum-museum ya. Oke. Ini keris-keris brojol. Ya, Oh iya. Ini ciri khas Cirebon juga ya. Brojol ini mohon maaf, dulu keyakinannya untuk orang yang ingin melahirkan. Hah, diapain Pak? Jadi medianya air. Media air. Nanti kerisnya bisa dicelupin, lalu ada doa dari elang atau raden atau pangeran atau paraji dukun bayinya ya. Iya. Nanti airnya dipolesin di perut atau diminumkan, nanti pada saat melahirkan jalannya bayi itu lancar. Brojol. Oh, makanya namanya Chris Brojol. Iya, itu ya. Oh ya. Jadi nah brojolnya ini maksudnya di dalam air atau di darat? Enggak. Brojol itu artinya lancar. Lancar, gampang Iya. keluarnya bayinya. Keluarnya nih di daratan, bukan ini dicelupin di bareng air gitu ya, bukan? Tetap ada proses Oh, iya. medis, tapi yang melakukan itu adalah dukun melahirkan. Oh ya. Nah, itu waktu dukun masih artinya adalah pengobat tradisional Iya. ya. Karena kan Iya. kalau sekarang nih udah mulai Udah ganti arti. macem-macem. Iya, macem-macem. Segala bisa. Karena dulu belum ada dokter, Iya, adanya bener. peraja dukun bayi. Iya betul. Nah ini perlu ini juga edukasi. Yang saya maksud dukun itu cuma ada dua, bukan dukun-dukun yang pengobatan. Itu dukun-dukun yang nipu guys. Iya. Lanjut lagi Pak. Ya, mangga. Ini dari Putri Ongtin ya, putri Cina yang menikah dengan Wah. Sunan Jati. Ini apa nih Pak? Ini sebagai Ini bentuk kraken apa? tempat-tempat jamu. Tempat jamu. Ya, Oh. ini ada loker-lokernya bisa ditarik ya itu untuk jamu ini tingkatannya itu ada. Oh iya. Ya. Ini berarti untuk minum jamu semua nih juga. Ya, bisa untuk minum ya, untuk suguhan tamu-tamu agung, tamu kenegaraan atau raja-raja ya itu. Ini mediasi buat minum teh kan? Ya, karena Iya. bawahannya Putri Ongtin itu bawahannya barang-barang antiknya 4 armada kapal perang. Waduh. Untuk Sunan Banyak Jati. Ya, itu. Iya, iya. Ini mohon maaf peti-peti ini dari Nah, Mesir. ini. Ya. Dari Mesir. Iya, ini dari Mesir. Ini motifnya kulitnya kerang mutiara. Asli Oh, Mesir. asli. Kenapa dari Mesir? Karena ayandahnya Sunan Gunung Jati Sultan Mesir. Yang bernama Sultan Syarif Abdullah. Kalau ibunya tadi anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Nyai Mas Rara Santang. Oh, iya. Anaknya Prabu Siliwangi ya itu. Oke. Ini pedang ini juga kayaknya budaya luar ya, Pak? Untuk kita ya. Oh, ini ya. Iya, pedang-pedang sabetnya. Bukan dari luar ya? Ya, bukan. Tapi pedang sabet disebut. Ya, pedang-pedang sabetnya. Model-model Soalnya sabet. bentukannya udah kayak bentukan Iya, versi dari luar Eropa negeri. ya. Iya. Peti dari Mesir, ini dari Mesir berarti. Sama Mesir juga ya. Nah, kalau ini dari Cina. Tadi di Putri Ongtin ini. Oh ini. Oke. Ini sanggar yang dibuat oleh Bang Kepen Cina. Kalau ini mohon maaf Mas, mohon maaf sekali ada ukiran, bukan berarti keraton ini mencontohkan hal yang jelek. Iya. Ini merupakan simbol pernikahan Kama Sutra. Karena zaman itu belum ada peradaban, belum sopan santun atau juga belum mengenal agama. Iya. Jadi sebelum kita hubungan berjima, Iya. bersenggama, hubungan seks, dirayu-rayu dulu, diguyonin dulu. Oh. Ya, Jadi tetap kudu harmonis, tetap Iya. kudu harmonis Iya, intinya. gitu. Kita mau bersegama dengan istri kita, bukan asal naikin aja. Iya. Kita tetap harus ada harmonis, Iya. ramah tamah dulu, gitu Ada kan. hukumnya ya, Ada Mas. mesra-mesra dulu. Ini Gitu. sebelahnya ini bolak-balik Mas. Kalau sebelahnya lagi dirayu-rayu ya itu Oh, lagi digodain. Iya. Iya. Maksudnya ini digunakannya pada saat apa nih? Ya pada saat Kalau ini zaman sekarang sih player keluarga berencana lah. Oh, kalau zaman player. sekarang. Kalau I zaman see. sekarang mah gitu tuh. Iya. Tapi memang seharusnya wanita tuh dibuat seperti ini kan, dirayu. Ya, Rata-rata sekarang main pakai apa? Iya. Iya, apalagi cukup klik micet gitu ya. Iya. 100 meter terdekat. Tinggal tanya berapa nih? Ini zamannya Sunan Kalijaga dan Oh. Sunan Jati dibuat pada tahun 1510. Itu pengukirnya dari desa Mantingan Ngawi, perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya. Itu Mas. Iya. Wah, luar biasa. Ini ada meriam hasil rampasan waktu perang melawan Portugis. Asli nih, Pak. Ya, 1527. Perang itu di Sunda Kelapa yang sekarang lebih dikenal dengan Jakarta. Dipimpin oleh Fatahillah atau Pangeran Jayakarta. Jakarta artinya kota kemenangan.
Jadi Cirebon Mas, Banten dan Demak bersatu mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Ya itu. Ini mesunya. Kalau senapan Dabelup dan dikocok dulu atau dikokang dari Portugis dan Mesir. Oh iya, ini senapan beneran ya, Iya, asli ya, bukan beneran replika ya. dikokang dulu atau dikocok dulu ya. Oh iya. Ini kereta Foto sama YouTuber. Oh iya. Foto sama YouTuber. Iya, iya, boleh, boleh. Bentar ya, Pak. Ini gue minta putih jadi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yuk. Ya, sama-sama. Iya, Pak. Nah, ini masterpiece-nya Cirebon. Yang tadi saya katakan kereta Oh, iya. Kencana atau kereta Singabarong. Wah, ini luar biasa sih, Pak nih. Iya. Ukir-ukirannya terus juga desain-desainnya ya. Betul. Ini mohon maaf. Hah? Singabarong yang namanya. Singa artinya singarani. Itu kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya artinya yang memberi nama. Kalau barong artinya bareng-bareng. Kalau bahasa Jawanya. Iya. Kalau bahasa Indonesia artinya sama-sama. Oh. Jadi yang memberi nama kereta Singabarong orangnya itu sama-sama atau singaraninya bareng-bareng kalau bahasa Jawanya Oh, iya. ya. Mohon maaf, dibuat pada tahun 1549. 15 Waduh, umurnya udah berapa ratus tahun. 1549 mohon maaf dibuat atas perwujudan 3 makhluk prabangsa, Nah, apa tuh? 3 binatang. Belalai gajah Belalai gajah. itu ini. melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara India yang beragama Hindu. Hah? Kepala naga sama tanduknya atau liong itu melambangkan Cirebon bersahabat dengan negara Cina yang beragama Buddha. Oke. Kalau sayap melambangkan bahwa Cirebon bersahabat dengan negara Mesir yang beragama Islam. Oh. Nah, ketiga unsur kebudayaan ini seperti India, Cina dan Mesir Ya. ya atau Hindu, Buddha, Islam disatu padukan menjadi senjata Trisula di atas belalai itu. Trisula itu tuh. Ya, Oh, iya benar. tri artinya 3. Kalau sula artinya tajam. Tetapi yang dimaksud di sini bukan tajamnya senjata trisula tersebut, tetapi tajamnya alam pemikiran Oh. manusia seperti cipta, rasa dan karsa. Oh, oke, oke. Ini ditarik pakai kuda, Pak. Kerbau albino. Kerbau albino. Kerbau albino. Iya, Oh, ada kerbau ya? bule putih. Kerbau merah. Ya. Wih, atau Jadi kerbau kalau merah, sekarang ya. kalau sekarang yang satu, Ya. kalau sekarang tuh kan pesulap merah. Ya. Kalau dulu tuh kerbau merah. Kerbau bule. Kerbau bule ada. Oh, ada ya, kerbau bule? Ada. Itu Mas. warnanya pink, seperti Iya, iya. ya, pink. Iya. Makanya kalau ada kerbau merah ini, ada kerbau bule ini, orang jangan pakai baju yang merah, itu bisa diseruduk nantinya. Oh, malah Wah, diseruduk iya. Iya, iya. Ini kalau jalan mewah banget sih ini. Iya. Luar Mohon maaf biasa. ya, bahkan dulu difungsikan untuk acara kirap keliling Hari Jadi Cirebon. Hari Jadi Cirebon itu 1 Muharram. Pas satu mau hari. Iya, itu pas Pas ya. hari Ikutin pergantian tahun iya, baru Islam. tahun baru Islam. Tapi 1 Muharram dulu bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Oke. Makanya Mas, hari baik Cirebon, Iya. hari istimewanya, hari pasarannya Jumat, Kliwon. Oh, itu sejarahnya tuh Ya, ya. itu, Wah. ya. Jadi paham. Kan selama ini Jumat Kliwon di ini sangkut pautinnya mistis-mistis Ya, ya kan? itu. Padahal itu hari kebaikan, hari Hari bagus kebaikan. ya. Ah, iya. Makanya orang kalau yang lahirnya hari Jumat Kliwon, insya Allah ada Oh, keistimewaan. oke. Ya, Itu sejarahnya tuh, guys. Jangan-jangan ini Jumat Kliwon ya. Wah. Saya Sabtu Pahing. Iya. Ini mirip sama versi yang apa maskotnya Samarinda nih, Pak. Dekat Oh. rumah gua, Lembu Suwana tapi namanya. Ya, kalau di sana Lembu Iya, Suwana Lembu ya, Suwana. itu Sumedang apa ya itu ya. Ada di sana kereta Singabarongnya ada. Cuma itu replika yang aslinya ini ya, itu. Oh, oke, oke. Ini punten Mas, hebatnya abad 15 kereta ini sudah mengenal sistem power steering. Widih. Tuh, lihat. Mana? Power steering yang tengah tuh. Bulat. Bulat ya, termasuk roda. Oh. Jadi nanti kereta ini enteng, bisa bergerak belok kiri dan kanan. Bagian bawahnya itu bisa berputar 90 derajat. Iya, iya. Makanya kerbau bisa kuat ya. Heeh. Gila. Bahkan sudah mengenal sistem Zaman shock dulu, breaker bener-bener. dari kulit. Depan 2, belakang 2 shock breakernya. Bahkan sudah mengenal sistem suspensi, Mas. Ini Oh, ada. suspensinya. Mana coba. Istilah sekarang pernya ya. Iya, pernya ya. Tuh lihat. Yang sepertiga spare atau sabuk Oh, tuh. itu. Ya. Oh, pernya Sebelah ini sini nih. 2, sebelah Dari sana Fabri. 2. Jadi ini badannya elastis, empuk, fleksibel. Yang duduknya nyaman, nggak sakit. Iya, bener. Kalau berjalan, mohon maaf, mengayunya ke depan, ke belakang, nanti sayapnya bisa mengepak. Oh, oke. Lidahnya bisa Lidahnya keluar masuk. Keluar masuk. Jadi seperti hidup. Ya, jadi Iya, seperti iya, 3 iya. dimensi ya Mas. Oh iya benar-benar. Jadi bergerak semua, nggak Iya. mati ya, nggak kaku ya. Ya, Stabilizer. ini punten Iya. Mas, punten ya. Kenapa ruji-ruji rodanya agak masuk ke dalam? Ah iya, ini Seperti kenapa? payung. Iya, Ya, betul, baik betul. Ini depan boleh. atau belakang tuh lihat. Oh iya iya. Ya, jadi maksudnya apabila ada kotoran atau becek, nanti air cepratannya nggak masuk ke dalam, keluar. Di dalamnya tetap terjaga kebersihannya. Kenapa rodanya miring? Bukan berarti rusak. Ah iya, dikirain ini emang udah lama gitu. Iya. Pak?
takutnya rusak ya Iya, kan. betul, betul. Tapi ini posisi roda kalau kena lubang, nanti posisi rodanya akan tegak lurus. Jadi nyetel, Mas. Oh. Ya Isya sekarang sih Mercy lah atau BMW. Iya, Kenapa iya. depannya kecil, belakangnya besar itu untuk anti selip, jadi nggak mogok. Oh iya, sampai sedetail itu loh pemikirannya loh guys. Ya. Luar biasa. Enggak, kenapa? Kita lihat as rodanya hanya 1 jengkal kekuatannya tuh, Mas. Ada besi yang persegi 4 tuh, yang hitam tuh. Kelihatan? Itu yang Yang di sampingnya tengah. roda Iya, tuh, iya. ya. Itu kelihatannya yang persegi 4 tuh, yang hitam. Iya. Ya itu. Ya. Tuh, itu kekuatan as rodanya hanya segitu, Mas, kekuatan. Jadi asnya as independen. Iya. Sendiri-sendiri. Bukan nyambung kan, pada umumnya kalau as roda itu nyambung jadi satu. Jadi ini asnya as independen sendiri-sendiri. Ini sendiri, sebelah sana sendiri. Jadi kalau satu rusak, insya Allah gampang diperbaiki. Oh, iya, Nggak iya. mesti lepas semua. I see. Ya, ini mohon maaf, arsitekturnya bernama Pangeran Losari. Losari. Nama aslinya Pangeran Angkawijaya atau lebih dikenal dengan Panembahan Losari. Kalau mandornya namanya Ki Gebang Sepuh. Kalau pengukirnya pemahatnya namanya Kinataguna dari desa Kaliwulu, Pleret, Cirebon atau Tursmi. Oke. Yang mengambil polanya zamannya Panembahan Ratu Iya. pertama. Ya, itu mengambil dari imajinasi awan putih atau awan mendung. Bahannya dibuat dari kayu laban. Oke. Kayu laban yang banyak di Pulau Jawa atau Banten. Iya. Kalau tanggal 5 Suro dimandiin. Tanggal Nah, itu 5 Suro. kenapa Pak dimandiin? Karena tradisinya seperti itu. Oh, tradisinya. Tradisi dahulunya seperti itu. Oh, Terus memang dibersihin aja gitu ya ya? mungkin? dimandiin pakai air sumur Kejayaan, Heeh. sumur 7, sumur Bandung, dan khususnya pakai sumur Kemandungan yang tadi ada di depan Oh, iya. museum ini ya. Tapi sampai sekarang tetap dimandiin juga? Masih ya? Setelah dimandiin dikasih bunga sumping. Tuh, ya, di telinga itu ada Oh iya, bunga itu apa sumping. tuh? Jadi Fungsinya untuk bunga apa? sumping ini ya seperti untuk Melambangkan hiasan apa? aja ya. Jadi, Oh, hiasan. ya, Ini diperbarui, Pak. ya Soalnya kan kalau masih tanggal ini apa 1 bulan sekali itu setiap hari atau sore Jumat Kliwon. Oh, iya soalnya masih seger banget kelihatannya. Udah mati, Mas. Sebulan sekali kan, Dek? Sebulan sekali, iya benar-benar. Idul Fitri, Idul Adha, tanggal 1 Mulut, tanggal 8 Mulut, tanggal 12 Maulid Nabi dikasih bunga sumping. Oh Ya, iya. itu. Oke, lanjut lagi Pak. Ya. Kita. Oh, ini. Ini gamelan dekung dari Banten. Oke. Karena Cirebon, mohon maaf Mas, itu masih satu rumpun. Ha-ha. Banten anak, Cirebon bapak. Oh, masih nyambung Ya, ya? karena Sunjati menikah dengan Putri Kaung Anten Iya. mempunyai 2 keturunan. Ha-ha. Putri Winaon dengan Sultan Maulana Hasanuddin Raja pertama Banten. Jadi Banten anak, Cirebon bapak. Oke, Ya. oke. Banten anak, Cirebon bapak lo, luar biasa. Berarti berarti ini Pak, debus Ya, gitu. Kalau ini gamelan sekaten tadi yang persembahan dari Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga Iya. tuh ini. Ini masih asli ya Pak ya? Masih asli dari sana ya, sampai ke sini. Jadi misalkan besok Lebaran, hari ini dicuci dengan selamatan tumpengan. Ya, Oh, gitu. artinya yang tadi dibunyikan ini ya? Ya, yang di depan sana. Ya. Baru kemarin dibunyikan. Ya, terus ini punten ada gamelan kodok morek. Kodok mah. Apa tuh? Ya, Bedanya ini, tuh? gamelan kodok ini persembahan dari Sunan Kalijaga. Dulu difungsikan untuk meminta hujan. Oh. Oke. Untuk meminta hujan. Ya, jadi masyarakat apabila ingin pertunjukan gamelan itu bayarnya tidak dengan uang, Apa tapi bayar? dengan membacakan 2 kalimat syahadat. Oh, jadi sebenarnya untuk ini Media. juga media, Media. untuk menyebarkan Islam juga Iya, ya? Wah, luar biasa. punten, ya, Mas. Masya Allah, iya. Makanya Sunan Kalijaga disebutnya Sunan Panggung. Oh iya. Karena bisa menampilkan kesenian apapun. Iya, dan Wayang. menggunakan ini ya Pak ya, menggunakan hiburan Iya. atau media-media. Kalau di dunia sulap sih menggunakan gimmick Iya. untuk menciptakan efek wow kepada penonton. Iya, Akhirnya untuk- penonton itu kagum sama kita, Iya. akhirnya mau jadi pengikutnya. Untuk menarik perhatian, nah Perhatian, ketika perhatiannya tertuju ke Sunan Kalijaga, baru siar Islam jadi lebih mudah ya Pak ya? Wah, luar biasa loh, pemikirannya sedetail itu guys, Iya. agar bisa memasukkan maksud dan tujuannya yang ingin dicapai. Keren. Yuk lanjut lagi Pak. Yuk kita ke sana ya. Ya. Nah berikutnya nih apa nih? Saya baca ada alat debus dari Banten. Ya, jadi ini untuk penggunaannya untuk pertunjukan debus ya. Ya. Ini ciri khas Banten ya gitu. Jadi ya digunakan sama orang-orang yang ahli. Untuk atraksi ya. Iya, untuk atraksi. Nah ini apa Pak? Kebalan Jadi atau apa? gini. Ini alat ini kan kayak begini bentuknya nih, Iya. panjang tuh. Ya kan? Itu kita pegang begini, ya kan posisinya begini. Terus ada yang martil, pakai martil gede. Jadi dipukul atasnya kayak di martil. Oh makanya ini iya dibuatnya gede ya di Iya. atasnya ya. Oh jadi tapi nusuk gak Bang?
itu? Enggak, jadi kan karena memang debus itu adalah menciptakan adegan-adegan bahwa orang ini kebal gitu kan, maka ketika dipukul mundur gitu kan. Nah, itu gitu. udah jarang banget nih yang mainin Udah ini. jarang. Karena kebanyakan sekarang pakai yang besi ya, Bang, yang Besi dua dibengkokin. yang bengkok ya Iya, kan? Besi dibengkokin, Mungkin main bor iya, gitu kan. bisa jadi mungkin orang sekarang belum ada yang mau latihan ini lagi karena repotnya itu ya. Bisa jadi. Karena butuh latihan lama nih, Iya, guys. butuh latihan lama karena resikonya juga besar. Resikonya besar. Resikonya besar. Nih, boleh lihat nih kamera nih. Lihat, ini tajam banget. Dan besi beneran gitu kan. Iya, ini besi beneran dan ini berat ya. Berat. Nah, itu dia. Jadi latihannya nih perlu Tenaga ekstra dan juga waktu ekstra, Bang. Iya. Ya. Nah, maka dari itu nih luar biasa budaya Indonesia ya. Kalau di luar negeri namanya strongman act, Bang. Strongman act di negara barat. Nah, kalau di Indonesia ini debus. Cuma salahnya debus banyak yang menyalahgunakan di dunia perdukunan. Ujung-ujungnya jualan jimat kebal, jualan apa transfer ilmu. Padahal ya semuanya dilatih, guys, luar biasa loh. Jadi jangan sampai budaya kita tercemar oleh penipu-penipu itu. Karena budaya luar aja sampai sekarang masih terjaga tuh. Strongman act gitu, Pak, sama. Tapi bukan kebal dia. Konsepnya kalau zaman dulu tuh ini, Pak, kayak bengkokin besi. Iya, pelok gitu kan. Pelok gitu. Nah, kalau luar negeri gitu. Tapi Indonesia ini nih lebih sakti, weh. Lanjut lagi, Pak. Ya. Ada apa lagi? Ini pedang-pedang hasil rampasan waktu perang melawan Portugis ya, Mas ya. Oh, ini hasil rampasan ya? Ya. Wah, luar biasa. Rampasan dari mana? Portugis. Waktu perang di Sunda Kelapa itu. Oh, ini pedang-pedang orang Portugis. Iya, Mas ya. Ini dari masyarakat, Mas. Oh, tipis banget ya. Ini titipan-titipan masyarakat. Titipan dari masyarakat yang nggak mampu ngurusnya, ya, itu ya diserahkan ke sini. Oke. Takutnya ada istilah senjata makan tuan kalau nggak diurus, ya. Oke. Itu Sampai istilah. sekarang masih menerima nggak dari versi? Masih Mas. Ya, nanti didata siapa namanya, dari mana, ya. Itu kadang-kadang sewaktu-waktu itu bisa keambil lagi, Mas. Kadang-kadang ada sih yang sudah memberi ke keraton, ya. Itu kadang-kadang keluarganya pada sakit. Oh. Nah, itu biasanya dapat impian atau petunjuk, udah diurus di rumah aja, nanti diambil lagi barangnya gitu. Nah, itu yang nantinya yang pada sakit itu ya pada sembuh semua jadinya itu. Iya. Itu ada seperti itu. Oke. Tuh, ya. Kalau dari ini kan karena penonton saya lebih ke ranah ilmiah nih, Bang Coy boleh. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Bang, kenapa ada kejadian seperti itu? Jadi ini tuh kan yang megang tuh adalah orang tuanya kita. Leluhurnya kita, eyang moyangnya kita. Maka wajar sekali ketika regenerasi berikutnya, keturunan berikutnya itu kecenderungan belief sistemnya, karena kita orang tuanya dulu misalkan keluarganya ningrat, ya kan, tokoh agama. Ketika memiliki benda koleksi, maka disakralkan benda koleksi tersebut, ya kan. Ketika disakralkan terjadilah sugesti-sugesti yang berlebihan tentang itu, ya kan. Maka ketika selaras energinya selaras itu adalah sesuatu yang memang sudah terbiasa. Jadi Marcel begini, seperti pakai jam tangan, jam tangan, ketika jam tangannya lepas, hilang ya sakit kan? ya juga. Kita pikiran gitu kan, gitu kan. Iya benar. Nah, gitu. Karena terus juga mungkin karena tadinya ini keluarga gue istimewa nih punya ini. Rasa kan? nambahin rasa percaya diri. Iya. Gitu kan? Terus ketika hal tersebut nggak ada di rumah yang biasanya dipajang, nggak ada. Kok hilang? Gitu, pikiran gitu kan. Kecewa benar. gitu kan. Faktor-faktor kayak begitu. Maka ketika barang itu dikembalikan, maka ya hatinya udah percaya tenang diri lagi. Tenang Iya, lagi. Faktor-faktornya begitu kalau secara ilmiahnya. Tapi kalau misalkan secara hal-hal yang di luar nalar itu hanya Allah yang tahu. Iya, kan, betul. Sama ada lagi di sini Marcel. Di sini ini ada kerbau atau banteng. Ini tengkorak kepala banteng itu dari Indramayu. Iya, dari Indramayu, dari Alas Loyang. Apa? Dari Alas Loyang. Alas Loyang. Oh. Dan ini adalah tengkorak kepala buaya putih dari Kalikrian. Kalikrian tuh adanya persis di belakang Keraton Kesepuan. Jadi di Keraton Kesepuan tuh, keraton itu pasti di depannya ada sungai, di belakangnya ada sungai. Itu bentuk seperti benteng sebetulnya. Oke. Wah, ini asli semua nih ya. Asli itu. Dan pasti ada yang unik lagi di sini, yaitu jadi dulu ada seorang seniman, dia menitipkan lukisan ke sini. Apa?
menitipkan lukisannya itu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Oke. Nah, kita bisa lihat ke sana yuk. Oke. Yuk, langsung. Wah, ini unik nih. Ada apa nih? Ada keajaibannya? Lukisan baru. Oh, lukisan baru. Lukisan baru tapi unik. 2004 ya Mas ya. Oke. Lukisan baru. Oke, nah sekarang ini ada di lukisan yang tadi Bang Coy bilang ya. Marcel berdiri di sini. Oke, nih boleh. Marcel fokus ke mata. Ya. Perhatikan mata, tengah badan sampai ujung jari. Oke. Ujung jari. Sudah? Menghadapnya Tengah kemana? mata sampai ujung jari. Ke Marcel kan? Ke saya, iya Kita betul. kan? Sekarang Marcel di sebelah sini. Ke sini, Iya. Coba perhatiin sini nih, sini. sini. Cok. Nah, gitu. Biar Oke. kelihatan. Posisi ibu jarinya dilihat. Gambar ibu jarinya. Oh iya. Yang bagian depan. Oke. Nampak berubah. Iya Ilusi betul. kontaknya, bener nggak? Seolah-olah bergerak ke mana Iya. ya. Jadi 3 dimensi Mas. 3 dimensi. Iya benar. Kalau yang sekarang tuh Dragon Illusion ya. Dragon Illusion Iya. atau ilusi kontak. Yang gitu seperti kan? ini nih. Nah, nih saya tampilin. Tapi ini zaman dulu ternyata udah ada sebelum ada Dragon Illusion, guys. Ini 2004. Oh, 2004 malah baru ya? 2004. Oh, malah baru. Yang jadi persoalan ini kan lukisannya buat manual, bukan digital. Buat lukis gitu kan. Nah, akhirnya kenapa pelukis itu menghibahkan lukisan ini ke sini gitu kan, karena satu dia memang cinta dengan Prabu Siliwangi gitu kan. Iya, iya. Nah, dia disadari atau tidak disadari menemukanlah keunikan. Iya kan, keunikan daripada lukisan ini ya udah akhirnya dihibahkan di sini buat kenang-kenangan dan ini pas banget kalau ditaruhnya di sini. Kenapa? Karena eyangnya daripada Sesari Hidayatullah sendiri adalah Prabu Siliwangi. Gitu. Oke. Jadi ini guys nih ya, ini mungkin tadi ada yang kurang paham. Ini kalau dilihat dari sisi kanan ini lukisannya seolah-olah menghadap ke kita. Iya boleh. Kamera sini nih. Sini di tengah Nih, dulu, lihat. kameranya di tengah dulu. Oh iya di tengah dulu, di tengah. Yo nih. Jadi mata gue ya kamera ya. Tadi mungkin kan agak kurang kelihatan nih. Nah ini kalau kamu lihat dari atas sampai ujung jempol ya. Kalau dilihat dari tengah sini menghadapnya ke sini nih. Ya. Tuh menghadapnya ke depan. Tapi kalau misalkan kita geser, boleh geser. Nah dari sudut sini. Terus kita lihat lagi dari bagian mata sampai ke ujung jari. Ini menghadapnya ke sini nih. Iya, ilusi optik sehingga ini disebutnya ilusi optik. Terus kalau dari kanan, ya dari kanan. Nah, kita lihat lagi dari sisi kanan. Tadi kan menghadap kiri, tengah, kanan nih sekarang. Kalau dilihat dari atas lagi, bagian mata ke ujung jari jempol, itu menghadapnya ke sini nih, ke kiri. Jadi seolah-olah gambarnya bisa hidup. Wah ini luar biasa, disebutnya ilusi optik. Luar ya. Jadi memang ini detail banget nih untuk memperhitungkan pola-polanya ya, Bang ya. Ya, pokoknya itu seniman keren lah yang bikinnya gitu kan. Iya, ini seniman. Oke, kita selanjutnya ke Dalam Agung. Ya, boleh. Oh, Patilasan Keraton Dalam Agung apa? Pakungwaiti. Ya, Pakungwaiti. Wati. Oh, Pakungwati. Ya. Oke. Ini tempat apa nih, Pak? Ini jadi Keraton Dalam Agung Pakungwati merupakan keraton Islam awal. Keraton Islam awal. Ya, yang didirikan oleh putra mahkota atau anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Cakrabuana. Oh, oke. Ya, nama aslinya Raden Walang Sungsang, lebih dikenal dengan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbaku Cirebon. Oh iya. Ya. Oke. Langsung aja kali kita Mangga, lihat kita langsung keunikannya apa aja nih di Ya. dalam. Ini ada sumur upas ya. Apa ini sumur upas nih, Pak? Upas kan racun. Racun. Loh, sumurnya ditutup. Kenapa ini? Ya, pakai batu karena takutnya disalahgunakan oleh Racun tuh airnya beracun. Iya, ya itu. Racunnya apa? Penyakit kulit atau apa nih, Pak? Aduh, saya Kurang sebetulnya tahu. mohon maaf ya. Ini yang dikatakan sumur asli kejayaannya. Nah, itu pada saat zamannya Pangeran Fatahillah atau Pangeran Jayakarta, pada saat perang melawan Portugis, semuanya dimandiin dulu di sini, makanya mencapai puncak kejayaan. Jadi bisa juga untuk ya sifat kejayaannya itu. Oh iya. Ini. Ada yang unik lagi di sini, Sel. Apa tuh? Jadi ini ada kolam kan, Sel? Ini, Sel. Mana? Oh iya, ini ada kolam. Di Cirebon itu sebelah pinggir pantai, Sel. Iya. Di Oh, sebelah iya. tuh ada Momolo Masjid tuh ya, kubah Oke, masjid iya. tuh ya. Itu adalah masjid yang paling pertama sekali ada di tanah Cirebon.
Tanah Cirebon. Iya, masjid itu yang pertama sekali ada di situ masjidnya, Ya, disebutnya oke. Masjid Pejagrahan dan pinggir pantai. Dan ternyata di kolam ini Ya. itu untuk mendeteksi pasang surutnya laut. Oh, ini untuk mendeteksi. Iya, nanti Angka Kalau tuh bisa jelasin. Iya, boleh jelasin. Gimana mendeteksinya, Pak? Jadi pasang surutnya laut ini ya itu bisa kelihatan dari kolam ini ya. Karena dulu ada akses semacam sumur. Ya itu dia yang mengarah ke laut itu. Oh iya. Jadi nanti akan kelihatan. Nah, Kalau tinggi gitu airnya? iya. lagi pasang. Lagi Berarti pasang pasang. ya atau surutnya Oh. bisa kelihatan dari sini. Nah, ya. tahu Terhubung. teori abrasi laut? Enggak. Iya, kenapa? Ya, abrasi Kenapa? tahu ya abrasi ya? Benar gak sih? Ya. Nah, unik lihat batu bata yang di sebelah sana. Oke. Oh iya. Atasnya lurus, tapi bawahnya ngelengkung, gimana ceritanya? Bawahnya dong kena abrasi. Tapi kenapa batanya bisa lengkung kayak begitu? Oh ya, melengkung ya batu-batanya ya. Unikannya di situ. Unikan-unikan Padahal yang rapat memang ya? diciptakan oleh fenomena alam gitu kan. Dan Iya, abrasi iya. itu nggak gerak. Dan tadinya nih lurus aja gitu. Iya lurus tadi. Terus jadi bengkok gitu ya. Jadi dulu deket sekali lautnya mas. Oh, deket banget ya. Iya. Tadi Semakin banyak tanah timbul, banyaknya Iya. penduduk, lautnya dari sini 1 kilo lah. oke oke. Ya, sepertinya laut Cirebon ini dangkal nggak begitu dalam mas. I Ya ini sumur 7-nya. Heeh. Sumur 7 itu ya, jadi sumurnya 1 tapi mata airnya itu ada 7. 7 dari permukaan tanahnya ya itu. Ini terhubung ke laut berarti ya. Ya. Artinya payau ya? Payo, Payau ya? payo. Iya iya. Bahkan di sini uniknya ada sumur, Heeh. sumur namanya Sumur Agung, Heeh. ya kan? Mm-mm. Airnya tuh mineral alami Iya. dan konon katanya pernah dites di laboratorium Oh, oke. airnya, Ya, ya kan? iya. Adanya Sumur Agung. Jadi airnya pun seperti iklan mineral, Mineral. ya Iya. kan? Ada manis-manisnya gitu. Iya. Serius. Serius. Dan bisa diminum langsung. Bisa dicoba. Kayak air zam-zam gitu berarti. Iya, banyak yang pH-nya antara 7,4 Oh. pH-nya. pH-nya. Karena kita sering membawa ID ya, Ikatan Dokter Indonesia, yang menurut mereka ini airnya betul-betul ada mineralnya. Mineralnya Karena bagus. di pori-pori kalau kita mandi cepat meresap. Oh, Terus kalau oke. diminumnya tadi seperti air mineral ada rasa sedikit manis. Oke, iya. Pernah dibikin minuman oksi. Heeh. Ya, kalau kondisi kita kurang baik, diminum itu pahit. Oh. Ya, Kalau tapi rasanya ya. kalau Tapi kondisi kalau- kita baik sehat ya, itu Iya. diminumnya seger, ada Seger, rasa sedikit manis. manis-manisnya. Ya. Coba kita lihat mungkin. Ayo. Yuk, yuk. Enggak. Nah, berikutnya ini ada Sumur Agung nih, yang tadi dibilang nih Bang Co nih. Ya. Ya. Langsung Sumur aja. Agung tuh sumur besar. Sumur besar. Ya, sumurnya gede, Oke. besar. Ini nggak apa-apa pakai alas kaki ya? Aja, nggak apa-apa. Oke. Tuh, ini sumurnya kalau mau lihat. Ini Bapak Kuncennya. Wow. Bapak Kuncen. Siap, Ini yuk. namanya Bapak Jai ya. Ya. Enggak, bareng mau lihat dulu. Yuk. Lihat. Aduh, gede banget. Jadi Serem ya? tenggelam di sumur, Cuk. 5 meter lah. Kedalamannya. Kedalaman 5 meter, Pak. Iya. Ketinggian airnya berapa meter Pak Jai? Kalau dari air ke bawah itu 3 meter. Oh, dari air 3 bawah meter. 3 meter. Rudan ini katanya Semuanya 7. nggak pernah kering ya? Tidak Apa pernah ya? kering. Walaupun musim kemarau. Kemarau berkepanjangan. Wah. Tidak bertambah, tidak berkering, stabil airnya. Oh, nggak bertambah, nggak ber. Iya. Wah, Musim luar hujan biasa tetap ya. segitu, musim kemarau juga tetap segitu. Dan asal airnya dari tanah, dari dalam. Bukan tanahnya. Oke, Dan oke. uniknya di sini kan pinggir pantai, Hah? tapi airnya tidak payau. Iya. Benar Ini bisa dicobain? Diminum Bisa silakan. diminum langsung. Cobain silakan. Coba kita cobain. Nah, kalau tadi pahit, rasanya berarti ada penyakit gitu ya? Nggak enak. Kondisi fisik lagi nggak baik. Coba. Cuci dulu tangannya. Hidung gua ngawati. Airnya langsung diminum. Apa rasanya? Coba. Air. Gue yang ini deh. Air lah, rasa air masa rasa. Cuman airnya ketimbang air galon itu enak air ini. Segar karena dari mata air langsung. Mineralnya artinya kadar dibilang mineral, kadar mineralnya wajar bisa diminum, ya enak, pas. Kalau Kita mineral pernah kebanyakan kan membawa jadi asin. Pengunjung dari perusahaan air minum Aqua. Hmm. Menurut saya kan pH-nya antara 7,4. Iya. Terus menurut mereka Pak ini airnya lebih bagus dari air Aqua. Oh, oke. Iya. Ya rasa airnya sih nggak ada bau, nggak ada rasa-rasa besi. Ini beneran ini seger sih. Air mateng banget gitu. terasa. Oh iya.
Makanya air yang ada di keraton, ya baik di tempat-tempat keramat, Ya. air ini ya nggak boleh direbus. Sebab nanti kalau direbus kemurniannya Iya, hilang, malah berubah. keasliannya, khasiatnya hilang. Iya benar, ada zat-zat tertentu yang justru malah hilang. Ya. Yang harusnya menyehatkan tapi malah hilang. Assalamualaikum. Kesini aja kita nggak usah ke sana. Oke. Oh, sampai sini aja. Iya. Ini bagian dari Keraton Dalam Agung Pakungwati, ya. Itu Keraton Pakungwatinya itu yang dibuat oleh Pangeran Cakrabuana. Cuma mohon maaf sudah tinggal pondasinya aja. Oke. Nah juga di sini ada petilasannya Kanjeng Sunan Gunung Jati, ya. Iya. Dulu untuk itikaf berzikirnya ibadah kepada Allahnya di sini, ya. Nah ini untuk Pangeran Cakrabuana, Mas Marcel. Ya oke, itu ininya Dan petilasannya. ini sini. kalau ke sana harus ini ya, Iya, kita harus kaki. lepas alas kaki. Iya, Jadi lepas ke alas. jadi di sini selain lepas alas kaki, padahal tanah gitu kan. Selain lepas alas kaki, perempuan juga nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Oh nggak boleh Pria doang. Iya, Boleh pria ya? doang. Kenapa harus lepas alas kaki? Karena ini sesungguhnya adalah tempat itikaf, Itikaf. tempat sholat, Tempat tempat sholat, zikir, ibadah ya. tempat ibadah, Untuk tempat fokus lah ya, meditasi iya. untuk fokus gitu kan. Dan kenapa perempuan tidak boleh masuk? Karena perempuan itu punya nifas, Iya. punya datang bulan. Iya betul. Kita tidak tahu, kita awalnya iya lagi nggak datang bulan, tiba-tiba datang bulan kan kita nggak tahu gitu kan kapan keluarnya, walaupun sudah Iya, iya, diprediksi gitu kan. Jadi intinya Untuk ini menjaga adalah untuk menjaga kesucian kesucian atau daripada tempat ketenangan ya. ibadah tersebut. Iya benar benar. gitu. benar. Ada di pojok. Sampai sekarang masih dipakai untuk sholat, berarti masih bisa ya. masih berfungsi. Oh juga iya. pengunjung di sini mohon maaf itikaf di sini bisa 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam. Oh, bisa juga di 3 hari 3 malam boleh. untuk Oh, tetap itikaf. ya? Paling Oh. ketentuannya KTP aja. Oh iya benar. Untuk menjaga Ini tadi kita. yang pohon Yang besar itu yang namanya pohon loa atau parasit itu. Ya tadinya beringin, beringinnya ketutup sama loa. Oh alah. Karena kita Pak Satu sendiri tahu robohnya Mas pohon beringinnya itu Oh, gede iya. banget. Buahnya masih tetap buah beringin. Iya. Cuman Gede ini gede beringin. Oh iya. kalau beringin kecil buahnya. Iya. Yang Oh, iya. berubah drastisnya daunnya. Oh iya oke Kalau oke. beringin daunnya kecil, kalau ini daunnya lebar. Tapi buahnya juga ini agak gede kalau buah beringin kecil-kecil, Pak. Iya iya iya. Tapi Seperti buah bentuknya soka. bentuknya sama beringin. gitu. Iya, Cuman iya. ini besar. Oke oke. Oke, mungkin segini aja nih. Tadi kita udah banyak banget melihat keunikan dan tahu juga sejarah-sejarah dari mulai debus tadi. Ternyata debus tuh anak dari Cirebon ya. Iya. Dan berhubungan tuh. Berarti Cirebon Banten, tuh. Banten. Ah iya. Banten. Oh, sorry. Berarti Banten itu anak dari Cirebon ya. iya. Nah, berarti debus itu awalnya Cirebon dulu. Iya, jadi sebenarnya gini, ide kreatif sebetulnya kreatif. sih. Karena debus itu ide kreatifnya memang dari Cirebon, tapi karena populernya di Banten, banyak seniman-senimannya di sana, Iya. gitu kan, banyak ahli-ahlinya di sana, populer di sana. Lalu dari Banten itu menghibahkan Oke. alat debus itu ke Cirebon. Cirebon. Jadi seperti apa? Menghormati guru lah intinya begitu. Oke, siap. Menghormati orang tua, Iya, memberi iya, iya. hadiah sama orang tua, Iya, intinya iya. gitu. Oke, nah jadi ini juga gue mau menerangkan nih guys, arti tentang spiritual aslinya. Nah yang disebut spiritual ya yang seperti ini. Karena spiritual itu arti sebenarnya bukan kesaktian, bukan ilmu-ilmuwan goib, bukan. Bukan juga jin-jinan, bukan. Spiritual itu arti sebenarnya adalah kepercayaan atau keyakinan yang berhubungan dengan Kekudusan. iya, yang berhubungan dengan budaya ataupun agama sebenarnya. Agama, iya, nah, kekudusan. tadi kan kita melihat tuh ada kepercayaan budaya seperti ini, ada kepercayaan agama seperti ini. Nah, itu yang masuk sebenarnya spiritual aslinya. Ya. Jadi bisa mengerti juga nih, hati-hati dengan dukun-dukun berkedok spiritual karena banyak, Bang ya. Dukun-dukun berkedok spiritual, ngakunya ahli spiritual tapi sok tahu tentang hal goib. Iya. Padahal mah sebenarnya ahli spiritual adalah kayak Pak siapa tadi Pak namanya? Satu. Pak Satu ya, kayak Pak Satu ini tadi bisa menceritakan banyak hal. Maka dari itu ini bisa disebut ahli spiritual karena mengenal dari sejarah-sejarahnya, cerita-ceritanya, maksud dan tujuannya dan sebagainya. Nah maka banyak juga kan oknum-oknum pelaku spiritual akhirnya buat ngebohongin. Ya Iya. maaf, banyak juga kasus di sini yang ngaku-ngaku ningrat, ngaku-ngaku nasabnya dekat dengan Syekh Syarif Hidayatullah, nggak taunya nipu. Nah itu Banyak. Banyak kan? ya? Jadi yang namanya mau berbuat tidak baik, Iya. itu bukan hanya saja dukun, bukan hanya saja guru, bukan Iya, iya. semua lini ada di situ. Iya, iya. Tergantung kita sudut pandangnya. Jadi pada prinsipnya ya mudah-mudahan
dengan channelnya Iya. Pesulap Merah ini kita semua bisa melakukan keseimbangan buat diri kita Iya, iya. dan melakukan kecerdasan buat diri kita intinya gitu ya Sel. betul. Ya udah, mungkin begitu aja. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar dari orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Gue Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia, dan Pak Satu, Pak Satu. gua ahli spiritual di sini, luar biasa. Ada Bang Coy juga, ahli spiritual juga loh, jangan salah. Beliau ini tahu banyak sejarah-sejarah, arti dari Rorontek, debus dan sebagainya. Dan di sini juga ada ahli tertawaan. Kau cup. Hari ini gue senang banget sih karena benar-benar liburan cuy. Iya benar. Asik, apalagi tadi belajar soal sejarah. Iya, Dan paling menarik gue soal yang lukisan tadi. Iya betul. Iya. Lukisan hidup ya. Yes, lukisan hidup ya. Ya oke, mungkin begitu aja. Semoga dapat pembelajaran banyak nih. Wah, kamu luar biasa nggak dapat pembelajaran kayak gini nih di luaran sana. Maka dari itu bagi kamu yang ke Cirebon, kamu dan keluarga kamu harus nih ngunjungin ini. Iya, Dan bisa nggak? sungkan ya, itu Iya. ke Dan Cirebon. bisa juga ketemu Pak Satu nanti ya. Mangga, Ya untuk menjelaskan lagi gitu Mangga, ya, mangga. agar Mas, ya. generasi ke bawah kita nih bisa mengerti nih Iya. sejarah yang sebenarnya. Karena keraton ini untuk pusat studi. Iya, Ya, betul. Untuk pusat pendidikan, budaya dan Iya. sosial. Wah, ini bagus banget kalau Ya. misalkan ada di sekolah-sekolah Jakarta, Jabodetabek. Iya. Diajak sini, Mas Menjadwalkan, Marcel, iya diajak benar, sini, ya. menjadwalkan ke sini untuk belajar bareng-bareng. Iya, juga untuk objek wisata keraton. Iya. Nanti juga kita bisa akan bikin tur buat penggemarnya Marcel Radival. Wih, Iya. ke sini gitu ya. Ya, kemana aja, ya Iya, kan? iya, iya. Kita tur spiritual. Iya, Dengan praktek langsung Pesulap kita main Merah. debus-debus Iya, ya kan? debusan, ya. Iya. Ya udah. Oke, mungkin begitu aja, guys. Bye bye.